Kedua handphone ini sama-sama punya sensor Sony IMX766 untuk kameranya. Sama-sama punya layar refresh rate 120Hz dan sama-sama dibanderol di harga 6 jutaan. Tapi setelah saya gunakan kedua handphone ini sekaligus dan saya bandingkan langsung head to head, akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan. Ternyata salah satu di antara kedua handphone ini lebih layak dibeli. Jadi tonton video ini sampai selesai. Kita mulai dari proses unboxing. Cukup dengan kita jajarkan sebelahan antara kotak Vivo V27 5G dengan A54, kita langsung bisa tahu kalau A54 ini kopong isinya. Begitu dibuka juga cuma device-nya aja, manual book, SIM ejector dan juga kabel data. Ini sungguh jauh berbeda kalau misalnya dibandingkan dengan kotak dari Vivo V27 5G. Ukuran kotaknya yang besar sungguh memberikan kepuasan saat kita mengeluarkan uang untuk membeli smartphone. Rasanya itu seperti nggak rugi sama sekali keluarin duit 6 juta. Dan di dalamnya kita akan mendapatkan smartphone-nya, manual book, kepala charger dengan daya 66 watt, kabel data bertipe USB-A dan juga SIM ejector. Jujur dari kesan pertama membuka kotak kedua handphone ini, saya langsung merasa bahwa Vivo V27 5G ini jauh lebih worth it dibandingkan dengan Samsung. Karena bisa kalian lihat sendiri, ukurannya itu jauh banget ya. Samsung dengan dalih peduli lingkungan mereka akhirnya meniadakan kepala charger sehingga kotaknya bisa kalian lihat benar-benar ukurannya kecil banget. Tapi alasan ini menurut saya masih bisa diperdebatkan karena apakah benar lingkungan kita tercemar hanya kepala charger? Karena menurut saya percuma, kita sok-sok peduli pada lingkungan, tapi faktanya malah kita menerima selundupan impor sampah plastik yang ada di Gresik. Ngomongin tentang desain, kedua device ini memiliki bahasa desain yang bertolak belakang menurut saya. A54 lebih maskulin dan V27 lebih feminim. Kebetulan saja A54 yang saya pakai ini berwarna lime. Coba saja dia berwarna hitam atau green, pasti lebih kerasa maskulinnya. Tepi layarnya ini tajam, kotak, tapi diimbangi dengan lengkungan pada bagian sampingnya. Setidaknya membuat pegangan HP ini kerasa lebih nyaman. Buat saya, kotak sama dengan laki, bandingkan dengan V27 warna flowing gold ini. Dilihat dari berbagai sudut, mayoritas orang pasti setuju kalau HP ini cantik. Pinggiran kaca melengkung dibalut frame plastik berwarna gold finishing glossy, serta lekukan anggun baik di bagian bawah maupun atasnya. Kedua smartphone ini sama-sama menggunakan bahan kaca memang di bagian belakangnya, tapi mereka ini berbeda. Finishing pada A54 adalah glossy, sedangkan V27 berfinishing matte, yang secara user experience sebenarnya V27 lebih tidak nyaman dipegang. Karena sangat licin sekali, bener-bener bikin insecure. Sedangkan kaca pada A54 kerasa keset, cuma jeleknya gampang meninggalkan sidik jari. Tapi untung warna lime ini jadi nggak kelihatan sih. Tapi kalau misalnya keduanya dipasangin casing, hilang masalah tersebut. Lalu kemudian ada beberapa poin-poin yang jelas terpampang menurut saya hanya kosmetik seperti bentuk housing kamera, di mana cukup gede pada Vivo V27 sedangkan Samsung tidak memiliki. Kemudian tulisan Vivo dan Samsung di bagian belakang, dan ya, itu adalah beberapa yang menurut saya cuma mempercantik aja. Dan untuk faktor desain ini saya akan setuju kalau Vivo V27 mengungguli A54 kemana-mana. Cantik iya, lebih kuat iya, tapi kalau misalnya ada yang nanya lebih nyaman mana saat digenggam, jujur menurut saya lebih enak A54 buat dipegang. Lebih kerasa aman dan yakin dan solid. Sekalipun setelah dipasangi case, A54 terasa lebih meyakinkan banget. Apa ini efek dari bobot? Bisa jadi, di mana A54 dia memiliki bobot 202 gram sedangkan V27 hanya 180 gram. Satu faktor utama yang membuat V27 tampak cantik tidak lain adalah sektor layar. Pinggiran kanan kirinya ini melengkung dengan bezel super tipis baik di area kanan, kiri maupun atas dan juga bawah. Ini sebuah pekerjaan engineering yang saya yakin nggak mudah. Sedangkan A54 seolah-olah tidak mempedulikan sektor ini, sehingga kita akan melihat bezel yang super tebal di keempat sisi. Jadi nggak heran pas saya cek di kolom komen video review A54 pada bilang seperti ini. Tapi kalau misalnya dari kualitas panel layar, menurut saya so-so. Sekilas, warna pada V27 sedikit lebih gonjreng atau saturasinya lebih sedikit tinggi. Jadi warnanya lebih merah, hijaunya lebih hijau. Tapi buat mata saya ini tampak agak terlalu tajam malahan. Malah lebih enak warna pada Samsung A54. Buat mata saya ini berada di titik saturasi yang pas, jadinya bikin lebih nyaman di mata. Kemudian secara spek di atas kertas, layar kedua ini tidak terpaut jauh. A54 memiliki layar berukuran 6,4 inch 1080x2340 Full HD+, Super AMOLED dengan refresh rate tinggi 120Hz. Kemudian V27 menggunakan layar yang lebih luas, 6,78 inch 2400x1080 Full HD+ juga AMOLED dengan refresh rate 120Hz.
Dan keduanya memiliki dynamic refresh rate. Samsung menyebutnya dengan adaptif, sedangkan V27 menyebutnya smart switch. Sama-sama memiliki kecerahan maksimal 1000 nits dan sama-sama bisa menampilkan konten HDR. Sekarang saya akan bahas perbedaan prosesor keduanya. A54 menggunakan Exynos 1380 dan V27 menggunakan Dimensity 7200. Tidak ada tapi-tapian. Vivo V27 unggul telak dibandingkan A54 dengan Exynos 1380-nya. Dari berbagai benchmark, semuanya sepakat kalau Dimensity 7200 unggul dibandingkan Exynos 1380. Skor Antutu 600 ribuan dibanding 500 ribuan. Satu faktor yang menurut saya mempengaruhi adalah Dimensity 7200 adalah prosesor yang lebih baru, sehingga memiliki transistor yang lebih kecil, 4 versus 5 nanometer, dan clock speed lebih tinggi, 17%, serta frekuensi yang lebih tinggi. Dan tentu saja hal ini berakibat positif pada performa gaming, di mana pada V27 akhirnya bisa memberikan pengalaman maksimal saat kita gunakan untuk bermain game. Satu contoh paling gampang adalah saat saya gunakan untuk bermain game PUBG Mobile, dia bisa kita atur smooth extreme. Sedangkan pada Samsung A54 cuma begini aja. Ada yang bilang karena developer gamenya belum kompak banget dengan Exynos 1380 makanya belum dibuka secara maksimal. Oke, sekarang kita bandingkan head-to-head kamera dari kedua smartphone ini. V27 memiliki konfigurasi kamera utama 50 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel macro camera, dan 50 megapiksel autofocus. Sedangkan Samsung Galaxy A54 memiliki konfigurasi 50 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel macro camera, dan 32 megapiksel kamera depan. Dan kedua handphone ini sama-sama menggunakan sensor kamera Sony IMX766 untuk kamera utamanya. Tapi yang perlu diingat, sensor boleh sama, tapi ISP atau bahasa mudahnya pemroses dari prosesornya jelas berbeda. Jadi nggak heran hasil fotonya akan berbeda. Kalian perhatikan dulu contoh foto-foto dari kedua handphone ini. Seperti kalian lihat, saya taruh watermark di sini kalau misalnya ini direkam Samsung A54 4K 30 fps kamera depan dan stabilisasinya seperti itu. Menurut saya ini juga tidak memiliki autofocus dan ya beda banget menurut saya kualitasnya jika dibandingkan dengan Vivo V27 5G, di mana perekaman video 4K 30 fps-nya sudah memiliki autofocus. Dan kalau bisa dibuat jalan,
tingkat stabilisasinya seperti ini. Ya. Dan karakter warnanya bisa kalian lihat ya, kelihatan beda banget. Ini yang Samsung kenapa muka saya kelihatan kayak orang kena penyakit kuning gitu ya. Tapi untuk perekaman video kamera depan, keduanya hanya bisa merekam video 4K 30 fps saja. Tapi kalau misalnya sekilas saya lihat dari monitor atau dari layar handphone ini, perekaman video pada Samsung dynamic range-nya lebih bagus karena warna lebih keluar, warna hijau pada daun, kemudian warna langit menurut saya lebih biru. Tapi satu keunggulan dari Vivo V27 5G adalah dia ada yang namanya autofocus. Tuh, yes, dia lebih dekat, lebih jauh. Jadi sudah jelas menurut saya dari segi perekaman video maupun pengambilan foto, Vivo V27 5G ini lebih unggul jika dibandingkan dengan Samsung A54. Cupu ternyata A54 nih. Ya. Satu poin yang punya pengaruh besar terhadap pengalaman penggunaan adalah OS-nya. Samsung A54 menggunakan One UI 5.1 dan Vivo V27 menggunakan Vantage OS, sama-sama based on Android 13. Sekitar 2 tahunan yang lalu, kalau kedua OS ini dibandingkan, mungkin saya akan jelas memilih One UI sebagai pemenangnya. Tapi di tahun 2023 ini, Vantage OS pada Vivo sudah banyak berbenah menurut saya. Beberapa fitur berguna dipertahankan, fitur nggak penting dihilangkan. Dan efek positifnya, OS dari Vivo ini jauh lebih nyaman dipakai saat ini dibanding yang dulu-dulu. Buat pengguna Samsung, pasti mereka paham betapa nikmatnya One UI, operating system yang memang mengandalkan kenyamanan dan kepercayaan pengguna. Agak banyak kalau mau dibahas satu persatu. Ada beberapa hal yang saya suka di satu HP tapi tidak ada di handphone satunya, dan begitu juga sebaliknya. Di One UI, saya suka sekali dengan fitur Edge Panel. Jadi bisa sebagai shortcut aplikasi yang ingin kita sembunyikan, tapi dengan mudah kita panggil. Buat saya ini saya posisikan sebagai mobile payment seperti BCA Mobile, Gojek, OVO, Dana, dan juga Shopee Pay. Fitur multi Windows yang advance juga hanya kita akan temukan di One UI, di mana kita bisa mengaktifkan 4-5 aplikasi sekaligus, yang menurut saya juga nggak akan pernah kepake di layar ukuran 6,4 inch ini. Mentok paling 2 aplikasi untuk multi Windows, sedangkan pada Vantage standar 2 multi Windows ini aja. Ada satu fitur yang saya suka di One UI 5.1, tapi hanya ada di HP flagship Samsung, yaitu Image Clipper atau Auto Crop. Dengan menahan objek, dia akan terpisah dengan background, lalu kita bisa copy paste saja di tempat lain, dan saya masih berharap ini bisa ada di handphone Samsung kelas menengah. Lalu di Vantage OS yang paling saya suka adalah sebuah fitur yang bisa mengubah animasi banyak hal, seperti transisi home screen, icon fingerprint, face recognition, dan charging, dan masih banyak lagi. Kemudian sentuhan-sentuhan kecil pada Vantage OS juga selayaknya saya apresiasi. Seperti kalau misalnya kita sedang menyalakan musik, akan ada tampilan player pada lock screen dan tampak seperti wavy pada timelinenya begini, dan ini lucu menurut saya. Hal kayak lucu gini nih nggak ada di One UI. Dan di luar beberapa poin itu, menurut saya kedua OS menyajikan fitur berguna yang sama-sama kita temukan di kedua HP. Seperti double tap to sleep, kustomisasi tema, hide foto video, serta object eraser. Oh ya, khusus untuk object eraser menurut saya lebih bagus hasilnya Samsung A54. Lebih rapi dan lebih nggak kelihatan kalau ada objek yang dihapus, lebih natural. Oh ya, ada satu lagi sih menurut saya yang hanya akan kita temukan pada One UI, yaitu aplikasi-aplikasi berguna macam Samsung Gift Indonesia, untuk kita bisa menggunakan voucher-voucher gratis, S-Lime untuk baca majalah dan koran, serta aplikasi untuk Samsung Ecosystem seperti Galaxy Wear untuk mengkontrol Samsung device, Samsung Health Monitor, SmartThings untuk mengkontrol semua smart home device kita. Dan khusus untuk SmartThings ini berguna banget buat saya, dimana saya bisa mengkontrol mesin cuci yang kebetulan satu merek, Samsung, TV Samsung, dan juga AC Samsung. Semuanya bisa saya kontrol dengan aplikasi ini, yang dimana Vivo tidak memiliki ekosistem ini. Kemudian satu poin lagi yang membuat One UI unggul adalah jaminan software, di mana Samsung berani memberikan jaminan OS 4 tahun dan 5 tahun security patch. Jadi buat saya pribadi, One UI pada Samsung adalah pemenang untuk duel operating system kali ini. Baterai, Samsung A54 memiliki baterai dengan kapasitas 5000 mAh, sedangkan V27 4600 mAh. Tampak lebih kecil memang, tapi berdasarkan pengalaman penggunaan saya, keduanya hampir sama aja. Bisa banget dipakai seharian. Screen on time itu ada di angka sekitar 5-6-7 jam lah.
Satu-satunya poin keunggulan Vivo adalah sistem charging, di mana sudah disediakan kepala charger dengan daya 66 watt, disediakan juga kabel data, bisa full charge kurang dari 1 jam. Sedangkan pada Samsung A54, ya kita harus menyediakan sendiri chargernya. Oke, berikutnya menurut saya ada 3 poin yang sudah pasti akan dimenangkan oleh Samsung A54, yaitu proteksi perlindungannya di mana dia sudah memiliki sertifikasi IP67, sedangkan Vivo V27 hanya IP54 yang hanya tahan percikan air aja. Jadi saya pede banget bawa Samsung A54 ini sambil mandi-mandi dengerin musik. Kemudian yang kedua adalah speaker. Pada Samsung A54 jauh lebih bagus karena sudah memiliki stereo speaker, sedangkan Vivo V27 hanya satu speaker aja di bagian bawah yang suaranya kayak HP Android kelas menengah ke bawah. Dan yang ketiga menurut saya adalah SIM card pada Samsung bertipe hybrid. Jadi slot kedua bisa kita pilih mau dimasukkan SIM card atau micro SD eksternal. Tapi ada beberapa poin juga tambahan yang menurut saya jelas dimenangkan oleh Vivo. Pada saat saya gunakan tes GPS pada Vivo jauh lebih cepat untuk menangkap posisi kita. Kemudian yang kedua adalah sektor harga. Vivo V27 5G harga resminya adalah Rp5.999.000. Dengan harga segini kita akan mendapatkan HP dengan RAM 8GB dan ROM 256GB. Sedangkan Samsung di harga yang sama hanya akan mendapatkan ROM 128GB. Kalau ingin yang 256GB kita harus membayar lebih, yaitu dibanderol di harga Rp6.399.000. Dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan panjang lebar di video kali ini, akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan. Di antara kedua handphone ini, yang menurut saya memiliki value lebih tinggi, lebih worth to buy, lebih layak kalau misalnya kita mengeluarkan uang apa yang kita dapatkan, itu lebih layak yang ini, Vivo V27 5G. Karena secara fisik dia tampak lebih indah, kamera juga lebih bagus, lebih ringan, serta layar lebih lebar. Tapi kalau misalnya ada yang tanya ke saya, bro, kalau misalnya di antara kedua handphone ini, Ibro Kumar pilih yang mana? Saya jatuhnya malah pilih Samsung Galaxy A54 ini. Memang dari penjelasan video ini kita akan tahu banget kalau misalnya handphone ini banyak banget kalahnya. Apalagi bagian bezelnya yang kelihatan lebih gede. Tapi menurut saya poin-poin keunggulan dari Samsung Galaxy A54 ini adalah poin esensial dari keberadaan sebuah smartphone sebagai device yang digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Contohnya stereo speaker, kemudian dia sudah tahan air IP67. Terus kemudian Samsung ekosistem yang benar-benar mendukung kehidupan saya pribadi. Saya bisa menerima notifikasi mesin cuci, TV, AC, dan yang paling penting adalah dukungan software 4 tahun dan juga security patch 5 tahun. Karena saya tuh punya keyakinan, nyari handphone itu nggak jauh beda dengan kita nyari jodoh. Mungkin kita akan mudah tertarik pada sesuatu yang cantik, kepada sesuatu yang manis, kepada sesuatu yang indah. Tapi pada akhirnya kita nanti akan mencari sesuatu yang nyaman dan selalu ada buat kita dalam jangka waktu yang lama. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Dan menurut kalian gimana? Kalian pilih mana? Samsung A54 atau Vivo V27 5G? Silahkan tulis di area komen di bawah. Sekali lagi terima kasih. Kalau misalnya kalian ingin support channel Ibro Kumar Reviewer asal kota Surabaya ini terus meningkat, silahkan klik like, share, dan subscribe. Atau unlike juga silahkan. Sekali lagi, saya Ibro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.